tidak sepantasnya didengar tapi didapatkan oleh teman-teman pengurus OSIS. Seperti sebagai babu sekolah itu kan sering dengar ya Pak, ada OSIS itu sebagai babunya sekolah, pembantunya sekolah. Jadi itu kalau di dunia SMK itu puncaknya sebenarnya pada teaching factory. Teaching factory itu industri langsung tergabung dengan SMK dengan dia melaksanakan sebuah produk-produk. Itu puncaknya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Dindikpora Kabupaten Brebes hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng. Ya, hari ini ada sebuah tema yang urgent yang memang akan kita angkat di kalangan anak-anak sekolahan, sebuah organisasi yang memang selama ini sebagai godogan ya, sebagai kawah candra di mukanya anak-anak yang suka organisasi di sekolahan. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari SMA 2 ya, SMA 2 Brebes, dari FOB, Forum OSIS Brebes. Di sana akan banyak mewadahi dan nanti adik-adik ini yang akan menjelaskan dan kita akan TikTok ya, kita akan bertanya jawab. Di sini juga ada audien, adik-adik pengurus OSIS, juga ada Pak Kabid Pora. Saya sendiri kasih olahraga Muhammad Aka dan tim kru dari Dindikpora yang melaksanakan podcast ini, yang insya Allah ini akan menjadi salah satu referensi kawan-kawan yang belum bergabung di FOB. Kita cair saja dalam diskusi ini. Nanti silakan memperkenalkan diri, apa namanya, De Arjuna apa Mbak Sinta apa? Ya, Arjuna dan Sinta ya, apa namanya? Ya, silakan nanti kawan-kawan yang di luaran sana ini di forum ini, di ruangan ini juga kita bisa saling berdiskusi, kita membangun sejauh mana FOB itu. Oke, sekarang saya persilahkan, siapa dulu? Oke. Ya baik, selamat pagi Pak Aka. Ya, selamat pagi. Dan semuanya, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aditya Wahyu Pratama. Ya. Di sini bisa dibilang sebagai pembimbing dari teman-teman Forum OSIS Brebes. Saya saat ini berkuliah menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka Purwokerto, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya dulu lulus tahun 2019 dari SMKN 1 Brebes. Oh, SMK 1. Ya, SMK Saya 1. SMK 1. Wah, Tahun 97. Iya. 19. Sudah lahir? Belum. Sudah terbentuk? Belum. Belum. Iya. Terbentur ya, Terbentur dulu. Iya. Mas Adit ya. Ya, Nanti sebelum dilanjut saya penasaran. Tahun berapa lulusnya Mas Adit? saya lulus SMK tahun 2019. Oh, begitu. Baru kemarin lah. Oke, nanti kita lanjut pertanyaannya dan terima kasih. Pembina apa pembimbing? Pembimbing. Wah, ini memang alumni yang membimbing adik kelasnya ini luar biasa. Kalau bisa semua alumni seperti itu sehingga terarah. Selanjutnya monggo. baik. Namanya ya. Sebelumnya selamat pagi Pak Aka, selamat pagi Kak Adi, selamat pagi Iya. Pak Pati dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Windy Tiautami, Windy. biasa dipanggil Windy Pak Aka. Windy. Dari SMK 1 Tonjong. Oh, SMK 1 Tonjong. Ya, saya sendiri jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan kebetulan di Forum OSIS Brebes saat ini diamanahi menjadi Ketua Umum Forum OSIS Brebes masa bakti 2020-2021. Mantap. Mbak Windy ya. Betul, Pak. Lahirnya Sabtu, Mbak. Hari Rabu saya, Oh, Pak. Rabu. Kalau lihat orang Jawa itu Sabtu. Berarti salah ya. Berarti harus ganti nama Ya, gitu. ganti nama. Mbak Windy berarti ketuanya. Betul. Dari SMK 1 Tonjong, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Luar biasa. Berarti ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa. Nih yang di ruangan ini siapa aja nih? Dari mana? SMK, SMA? Diperkenalkan satu-satu? Boleh. Boleh, nanti dari ujung Iya. ada Kak Ahmad Zamzam Fahlevi dari SMA 1 Tanjung. Oh. Kebetulan Kak Zamzam ini sebagai sekretaris 2. Wah, saya semakin tertantang ini Boleh. untuk berdiskusi. Ya, lanjut. Lalu untuk yang di belakang itu ada Kak Husni Rahim sebagai koordinator wilayah utara dari MA Negeri 1 Brebes. Oh, MA. Di depannya ada Kak Rizka Amelia Iya. dari SMK 1 Tonjong sebagai bendahara 2 di Forum OSIS Brebes. Lalu di sebelahnya Kak Rizka Iya. ada Kak Ajeng Mei Diana Islami dari Iya. SMA 1 Sirampok. Iya.
jabatan di Forum OSIS Brebes sebagai koordinator wilayah selatan. Oh, per wilayah ya? Iya, betul. Iya, lanjut. Di sebelahnya Kak Ajeng ada Kak Sonia sebagai bidang TIK atau Teknik Informasi Komunikasi Forum OSIS Brebes dari MA Negeri 2 Brebes. Lalu di sebelahnya yang terakhir ada Kak Andrina dari SMA 2 Brebes, Pak. Oh. Kak Andrina ini sebagai sekretaris 1 ya, Kak Andrina. Sebagai gitu. sekretaris 1 Forum OSIS Brebes. Berarti ini sudah lengkap mewadahi di FOB ini Ya. semua SMA, SMK, MAN. Iya. Oh, berarti MA. yang kata-kata saya tadi perlu saya perbaiki. Berarti kita kedatangan tamu dari FOB Brebes yang terdiri dari anggotanya seluruh SMA, SMK, MAN se-Kabupaten Brebes, MAN. Dan di pojok sana ada pembina kita, Pak Kabid, Pak Fajar Adi Widiarso. Beri tepuk tangan dulu. Nah, iya. Nah, beliau itulah pemimpin kita yang membuat settingan ruangan dan ide-ide ini menjadi seperti ini. Terima kasih Pak Kabid. Nanti jangan lupa kita interaktif Pak Kabid ya. Iya. Aduh, Pak Kabid nanti bergabung. Oke, kita nanti cair. Terima kasih Pak Kabid sudah bergabung. Saya akan menggali lebih dalam lagi nih. Seperti ya, alhamdulillah Pak Kabid. Yuk beri tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih Pak Kabid, Pak Fajar Adi Widiarso berkenan hadir untuk memberikan arahan dan binaan kepada kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa Pak Kabid. Dan ternyata mewakili semua elemen SMA, SMK, MA. Wah, di mana tingkatan SMA ini bagi Brebes paling tinggi sebenarnya. Karena di sini universitas baru ada 9 ya. Berarti level tertinggi yang paling intelek sementara ya Anda. Karena levelnya paling banyak juga. Lanjutnya mau apa, seperti apa, tidak tahu ya. Nah, untuk itu ada yang belum dikenal ini Mas. Oh iya, dari SMA Man. Iya, belum. Untung oh iya, ini ada PKL juga. Iya. Ada PKL juga dari Harber ya, Mas Syarif Hidayatullah. Itu namanya Sunan Gunung Jati. Iya. Saya mengawali dulu, nanti Pak Kabid. Saya penasaran ini FOB itu apa sih, ruang lingkupnya apa gitu. Silahkan, mana dulu silahkan. Oke, boleh. Nah, mungkin ini sebagai knowledge juga buat kita semuanya. Mungkin FOB ini atau Forum OSIS Brebes yang mungkin yang tadi disampaikan kurang dikenali selain dari teman-teman pelajar gitu ya. Jadi saya di sini mungkin akan flashback karena saya sudah lulus, berarti jenjang SMA sederajat itu kurang lebih 3 tahunan dari 2019 gitu ya. Tapi saya masih ingat betul karena dulu saya juga sama seperti teman-teman, saya juga ketua OSIS Pak. Bahkan bisa dibilang perintis di Forum OSIS Brebes karena dulu awalnya memang Forum OSIS Kabupaten Brebes ini sudah terbentuk. Itu melalui, saya ingat betul, melalui program dari Dindikpora dan juga kolaborasi dengan Kodim. Namanya ada satu program yang outputnya adalah Forum OSIS Brebes, tetapi waktu itu memang secara keberjalanan itu kurang, bahasanya setelah kegiatan itu tidak ada lanjutannya gitu kan. Jadi itu waktu awal kelas saya bisa dibilang seperti itu. Dan ketika saya dan teman-teman menjadi pengurus OSIS, saya mengajak teman-teman di Brebes khususnya waktu itu ketua OSIS SMA N1 Brebes, Mbak Elsinta, kebetulan putri bupati waktu itu, bersama Mbak Elsinta bareng-bareng menginisiasi lahirnya Forum OSIS Brebes, mengaktifkan kembali lah lebih tepatnya. Mbak Elsinta ya? Betul, Mbak Elsinta. Karena dulu kita seangkatan, kita mengajak nih teman-teman, bahkan dulu yang join ke Forum OSIS Brebes itu belum sebanyak yang tadi Mbak Winnie katakan, 80%. Baru sekitar perwakilan dari tiap koordinator wilayah lah Pak. Ada dari utara beberapa sampai ke selatan juga nggak terlalu banyak. Nah ini sudah sekitar 4-5 tahun berjalan, diteruskan sama Mbak Winnie dan teman-teman sudah hampir insya Allah sekitar 80%. Karena kemarin kita mendata mendata pengurus OSIS yang join ke Forum OSIS Brebes dari tiap sekolahnya gitu. Ya nanti minta datanya itu. Oh boleh. Nah ini Pak Kabid ini luar biasa ini. Kalau Pak siap. Kabid bilang katanya isinya apa yang Pak Aka katakan ini sanjungan tok, padahal enggak, ini real Pak ya. Orangnya nyata tuh, bisa dipegang ya.
Kaitan dengan hal-hal ke depan, kedinasan dan lain-lain nanti mungkin sekalian ditanya atau seperti apa nih Pak Kabid udah menggunung ini pertanyaan. Silakan Pak Kabid, silakan. Ini aja apa namanya Mas Adit sama Mbak Windy aja, maksudnya bisa bertanya, diskusi aja. Jadi kita nggak kita yang menanya, ini gantian ya kan. Jadi kan ini saya ya lebih enak gitu kan ngobrol. Kita jangan terpangku sama kamera ini enggak ya. Jadi kita lebih santai aja. Mbaknya juga nanti saya tarik satu nih biar tahu nih ini Mbak siapa gitu kan. Biar tahu gitu kan apa sih forum OSIS Brebes. Di kabupaten lain ada forum OSIS Brebes juga? Oh ada ya. Jadi setiap kabupaten ada. Jadi memang di provinsinya sendiri ada ya? Ada, bahkan ada sampai ya? nasional. Oh sampai nasional, ya. Ya makanya kan tadi saya tegaskan apa sih selama ini forum OSIS Brebes ini sudah bergerak sejauh mana, sudah berimpact seperti apa buat teman-teman pelajar, karena kan ya alhamdulillah sih walaupun sekarang tawuran semakin berkurang ya kan, ya mudah-mudahan ada peran dari forum OSIS Brebes sendiri yang bisa mengedukasi, yang bisa istilahnya mengarahkan ke hal-hal yang positif ya kan. Jadi ya silahkan aja, kita diskusi nih gitu kan. Jadi kalau saya kan prinsip setiap teman-teman hadir di sini untuk ngobrol, diskusi ataupun untuk beradu gagasan, ngasih masukan, kita juga ngasih pemikiran ke teman-teman stakeholder kita, tidak hanya pelajar saja kan, pemuda juga ada, olahraga ada. Jadi kita sambil cair aja lah, kita nggak usah terkungkung sama kamera-kamera di sini nih gitu kan. Jadi kan impactnya ini kan kita nggak hanya buat obrolan kita berempat aja atau umpamanya yang lain juga, tapi bisa istilahnya kita bisa getuk tular melalui audiovisual ini ke teman-teman, ke adik-adik pelajar kita, atau kan siapa yang pengen tahu eksistensi FOB ini seperti apa gitu loh, yang mungkin banyak yang nggak tahu lah di lapangan, yang selama ini mungkin hanya sebatas OSIS di sekolah saja. Ternyata ada forum OSIS Brebes. Sudah sejauh mana Mbak Windy ya, yang sekarang kepengurusannya Mbak Windy ya, kemudian sudah berimpact seperti apa, program-programnya seperti apa aja, tadi sudah dikenalkan pengurus hariannya gitu kan. Kemudian ada kemarin Mas Adit itu futsal itu juga dari FOB bukan? Kolaborasi juga. Oh kolaborasi sama FOB. Jadi ya kita biar bareng-bareng lah. Jadi kita, karena fungsi FOB tadi ditegaskan sebagai menjembatani hal-hal yang sifatnya untuk mengedukasi atau memfasilitasi dan lain sebagainya. Nah silahkan Mbak Windy menyampaikan nih ke publik sudah sejauh mana FOB ini yang dikelola oleh Mbak Windy di kepengurusan 2021 seperti apa? Ini pergantian 1 tahun apa? 1 tahun sekali ya? Masa bakti 2020-2021. Silahkan Mbak Windy. Bisa langsung aja. Boleh? Ya, mengalir aja. Ngalir aja ya. Gak usah izin-izinan udah lah, enggak apa-apa. Mas ada ngomongin diri aja. Oke. Ya, sebelumnya dari Forum OSIS Brebes sendiri untuk masa bakti 2020-2021 seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ada visi dari Forum OSIS Brebes masa bakti 2020-2021, yakni integritas dan kerja nyata. Jadi apa maksudnya? Jadi kami dari Forum OSIS Brebes masa bakti 2020-2021 itu punya tujuan sebagai pembentuk integritas dan bagaimana Forum OSIS itu bisa kerja nyata untuk Kabupaten Brebes tentunya. Jadi untuk kegiatan sendiri banyak, mulai dari pertama kali saat kita baru di regenerasi itu ada seperti webinar integritas, kita juga mengundang langsung dari Duta Integritas Provinsi Pak, kebetulan saya juga sebagai Duta Integritas Provinsi tapi juara yang ketiga. Tapi untuk kemarin itu dari Forum OSIS Brebes itu mengundang yang juara satunya, yaitu dari SMA Taruna Nusantara Magelang seperti itu. Jadi untuk webinar integritas sendiri itu tujuannya seperti apa? Jadi untuk Forum OSIS Brebes itu sangat bertujuan untuk membentuk integritas dari teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Brebes tentunya. Jadi selama pandemi ini kan sekolah daring, PTM-nya jarang bertemu dengan teman-teman. Jadi pasti integritas atau karakter dari teman-teman pelajar itu mulai menurun. Itu tidak bisa maksudnya sudah bisa kita ketahui bahwa integritas atau karakter dari teman-teman pelajar itu mulai menurun. Jadi untuk FOB 2020-2021 ini bertekad untuk kita berkontribusi lah untuk
kembali membangun integritas dari pelajar-pelajar, terutama pengurus OSIS yang dinaungi oleh Forum OSIS Brebes seperti itu. Selain dari webinar itu, kita juga ada kegiatan FOB Awards di mana FOB Awards ini ada banyak rangkaian acara seperti musyawarah besar. Kita juga ketemu lagi dengan teman-teman pengurus OSIS yang ada di sekolah. Kita berkomunikasi tentang problematika yang mereka alami selama menjadi pengurus OSIS di pandemi tentunya. Karena di pandemi ini memang banyak problem atau trouble yang mereka rasakan sebagai pengurus OSIS, mulai dari kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena kondisi dari pihak sekolah yang kurang mendukung, lagi-lagi karena tekanan kondisi seperti itu. Selain itu ada lagi program? Ya, terus kemarin juga dari FOB Awards ini ada kegiatan kita FOB untuk mengapresiasi teman-teman pengurus OSIS lah, karena di lapangan itu banyak teman-teman pengurus OSIS yang dalam artian itu dikucilkan oleh teman-teman yang di luar OSIS, Pak. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Jadi banyak sebutan-sebutan yang tidak sepantasnya didengar tapi didapatkan oleh teman-teman pengurus OSIS, seperti sebagai babu sekolah. Itu kan sering dengar ya, Pak, ada OSIS itu sebagai babunya sekolah, pembantunya sekolah. Jadi itu merupakan kenapa sih OSIS yang memang berkontribusi di sekolah tapi malah mendapat julukan-julukan yang seperti itu. Jadi kita coba memberi dorongan, memberi motivasi kepada teman-teman pengurus OSIS melalui kegiatan FOB Awards ini. Jadi kita mengapresiasi program kerja dan kinerja dari teman-teman pengurus OSIS. Di situ kemarin di FOB Awards itu ada 3 kategori, Pak, untuk pengurus OSIS atau OSIS di sekolah. Salah satunya adalah pengurus OSIS terinovatif, OSIS terinspiratif, dan OSIS tereksis. Jadi benar-benar atensinya juga kemarin alhamdulillah lumayan banyak dari teman-teman pengurus OSIS yang ada di sekolah, karena kegiatan ini selama pandemi kan banyak terhenti. Jadi kita merupakan program kerja pertama juga selama pandemi yang melibatkan seluruh pengurus OSIS yang ada di Kabupaten Brebes seperti itu. Kemarin FOB Awards-nya itu siapa aja? Terinspirasi OSIS mana tuh? Biar tahu dong. Untuk OSIS tereksis sendiri kemarin juara satunya dari SMA 1 Brebes. Lalu ada dari OSIS terinspiratif itu ada SMA 1 Jati Barang, berarti dari Korwil Tengah. Lalu yang OSIS terinovatifnya juga kebetulan dari SMA 1 Jati Barang juga. Itu apa? Inovatifnya apa? Inspiratifnya apa? Ya, itu berarti masuk ke penilaiannya ya, Pak. Untuk terinovatif itu kita lebih condong ke bagaimana sih pengurus OSIS itu menginovasi kegiatan-kegiatan yang seharusnya misalkan sebelum pandemi itu seharusnya dilaksanakan secara offline nih, Pak. Misalkan kegiatan kelas meeting offline, tapi bagaimana pengurus OSIS itu menginovasi kegiatan itu supaya di pandemi itu tetap berjalan seperti itu. Untuk yang OSIS terinspiratif sendiri itu lebih ke mereka problematika yang ada di sekolahnya itu seperti apa, lalu bagaimana mereka mengatasi itu. Jadi supaya bisa ada value yang diambil dan bisa dijadikan inspirasi untuk pengurus OSIS yang ada di sekolah-sekolah lain. Untuk OSIS tereksis itu kita lebih berpatokan ke media sosialnya mereka. Jadi bagaimana mereka di masa pandemi itu walaupun kegiatannya tidak terlalu banyak tapi mereka tetap mengeksiskan dirinya seperti itu. Jadi tetap supaya ada validasi dari society supaya oh berarti OSIS ini masih ada nih, tetap berjalan nih, seperti itu. Iya, saya tertarik itu karena memang pernah jadi pengurus OSIS ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Windy, stigma pengurus OSIS seperti itu saya merasakan. Tapi sebenarnya itu hanya perlu waktu untuk menyampaikan bahwa kebermanfaatan dari pengurus OSIS itu bermanfaat juga buat mereka, bahkan yang membuli juga merasakan manfaatnya. Ya, hanya kadang jaim ya. Iya. Iya, hanya prestasi yang nanti akan buktikan bahwa pengurus OSIS itu benar. Itu bagus sekali. Tadi yang disampaikan Pak Kabit ini luar biasa, detail langsung inovatifnya itu seperti apa, kreatifnya seperti apa. Nah, dalam hal ini melihat sebuah stigma yang memang sudah muncul dari kawan-kawan penasihat ini kan harus memberi nasihat ini sama adik-adiknya. Karena Anda pun merasakan. Iya, merasakan. Sok sibuk lah segala macem. OSIS ya, apakah nilainya dibantu guru apa enggak, padahal kan jarang datang.
Dibantu. Itu dia, jarang datang kan. Iya. Iya, kadang dipanggil Pak lagi mendengarkan tuh rapat gitu, Pak izin rapat OSIS. Sering ya? Iya, sering begitu. Iya. Iya. Jadi bagaimana nih? Ya saya gini. Iya. Saya kan Di SMA tadi saya bilang saya nggak pernah masuk organisasi, gitu kan, nggak tahu secara keorganisasian di dalam sekolah itu kan seperti apa aja gitu kan. Tadi OSIS itu apa aja sih? Saya jujur karena kalau Mas Angga kan pernah jadi OSIS nih. Kalau saya kan sedikit kan. Ya kan tadi saya sampaikan OSIS itu di dalam, ya itu terutama kan kita berbicara yang kaitannya tawuran ya. Tadi saya kan concern ke tawuran lah karena apa ya, sangat memprihatinkan lah kalau umpamanya masih di Brebes ada kondisi tawuran. Kalau umpamanya ada peran dari OSIS itu sendiri bisa mengintervensi tadi apa PKS ya, patroli keamanan sekolah ya, itu kan bagian dari OSIS juga ya, yang mewadahi kan OSIS. Yaitu ada nggak sih yang mungkin Windy di SMK Tonjong ketua OSIS ya? Ketua OSIS? Ketua OSIS tahun kemarin. Oh, ketua OSIS tahun kemarin. Yang sudah sejauh apa peran, kan konotasinya, persepsinya kan kalau SMK tuh yang sering tawuran ya. Yang lebih tawuran SMK ya. STM dulu, STM ya. STM masih ada sekarang? Nggak ada ya? Udah nggak ada ya SMK ya. Nah, SMK itu sendiri ada nggak peran dari OSIS istilahnya mengedukasi ke PKS, istilahnya yang tawuran-tawuran itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Ya itu juga mungkin ya OSIS-OSIS yang lainnya juga kan bisa mengadopsi ya langkah-langkah dari OSIS A lah gitu kan. Itu juga mungkin jadi patokan nanti OSIS yang terinovasi dalam hal ini bisa diadopsi ke OSIS lainnya untuk terutama terkait dengan masalah tawuran. Ada nggak peran yang kemarin sudah dilakukan oleh kepengurusan OSIS Mbak Windy kepada PKS atau dan lain sebagainya? Terima kasih Pak. Jadi untuk di sekolah saya sendiri itu ya sudah ada patroli keamanan sekolah. Nah kebetulan untuk isu-isu tawuran itu di sekolah saya sekarang sudah jarang terdengar atau tidak ada lah kayaknya yang tawuran, karena SMK 1 Tonjong itu bisa disebut sebagai sekolah yang julukannya itu semi militer Pak. Di sana agak keras, kalau mulai dari potongan rambut itu yang botak-botak itu sudah ada di. Ya, dari sekolah mana ini Pak? Sama mana? SMA 2. Mahasiswa lagi PKS. Oh, alah. Masih sendiri. Ya lanjut Pak. Kan Untuk kalau peran dari OSISnya itu kalau misalkan kita turun tangan sendiri itu kayaknya susah ya Pak. Jadi misalkan kayaknya OSIS itu yang jumlahnya pengurus OSIS hanya 30 tapi menangani yang 1000 siswa itu kayaknya susah. Jadi kita lebih ke berkoordinasi dengan pihak sekolah seperti itu. Jadi di sana juga ada tim budaya industri. Kebetulan tim budaya industri itu sebagai pembina dari PKS. Jadi di sana di SMK 1 Tonjong itu menerapkan aturan-aturan budaya industri Pak, seperti berjalan di jalur hijau, potongan dengan rambut yang 321 seperti itu. Jadi kita lebih berkoordinasi dengan tim Budin, yang di mana tim Budin ini biasanya yang jadi macannya sekolah Pak. Maksudnya ketika ada yang melanggar peraturan, nanti yang menjadi garda terdepannya itu dari tim budaya industri. Jadi nanti yang menangani langsung siswa-siswa yang seperti itu ya itu dari tim budaya industri. Jadi ya tim Budin itu bukan di bawah OSIS Pak, tapi lebih setara ke kayak kesiswaan. Iya. Jadi itu tim budaya industri. Itu juga timnya bagus itu. Ya, timnya juga dari guru-guru Pak kalau itu di guru. Iya, Jadi sebagai pembina PKS juga sebagai yang mengatur atau menghandle aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu. Itu Pak Kabid, memang kalau di dunia SMK itu puncaknya sebenarnya pada teaching factory. Teaching factory itu industri langsung tergabung dengan SMK dengan dia melaksanakan sebuah produk-produk. Itu puncaknya. Dan budaya industri ini memang semi militer, dari mulai masuk ke arah kanan, keluar arah kiri, parkiran di mana ada garis-garisnya. Dan memang itu sudah diterapkan di SMK. Ini yang menariknya di SMK begitu. Kalau di SMA memang tidak ada yang namanya budaya industri, karena memang tuntutan dari alumni SMK harus menyesuaikan dengan budaya industri, dari mulai kedisiplinan, cara kerja dan lain-lain. Puncaknya teaching factory, sehingga dia sesuai dengan baik secara kurikulum maupun pekerjaannya. Itu pas sekali, dan memang macannya di situ bagus gitu. Mas,
Gimana tadi? Oke. Iya. Kita tawuran ya. Ya mau tawuran yang tadi sampai Pak Kabit ini Kalau bagus. saya Saya lebih concern ke arah sana sih, karena kondisi isu-isu kita lah istilahnya kan sering menemukan hal-hal seperti itu yang istilahnya kita sebagai wadah pembinaan kepemudaan. Kalau berbicara pemuda itu kan usia 16 sampai 30 tahun kan, makanya kita juga harus masuk ke ranah seperti itu untuk mengedukasi para pelajar ya, untuk tidak membuang-buang waktunya di jalanan, lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Intinya kan seperti itu. Makanya kalau FOB ini punya peran ke arah sana, termasuk tadi umpamanya melibatkan PKS, kalau umpamanya ada gitu kan. Jadi benar-benar kita juga istilahnya bisa, ayo gitu kan, melalui audio visual ini kita juga bisa mengedukasi. Ayo dong gitu kan, di teman-teman FOB atau di teman-teman OSIS di sekolah, ayo dong. Ada peran dari OSIS yang benar-benar lebih ini lagi di luar yang peran nyata membangun karakter integritas itu gitu loh ya Mbak. Jadi benar-benar dikuatkan di situ, jadi biar kurangi tawuran lah ya. Kalau saya lihat tawuran itu kan mungkin ada beberapa faktor Pak. Apalagi pelajar yang bisa dikatakan bahasanya mungkin dalam tanda kutip labil gitu ya. Mungkin masih dalam kapasitas mencari jati diri gitu kan kalau pelajar. Dan kalau peran dari forum OSIS ini kan sebenarnya kalau impact secara langsung mungkin belum. Artinya step by step, karena peran forum OSIS ini kan sebagai media, sebagai wadah komunikasi, wadah aspirasi juga buat teman-teman pelajar khususnya di Kabupaten Brebes, karena kita kan koordinasinya dengan antar OSIS Pak, antar OSIS di sekolah. Kalau antar OSIS sudah kita bahasan, sudah masuk ke iketan gitu kan, ke forum OSIS Brebes, jadi komunikasinya gampang. Kayak tadi Mbak Windy menyampaikan baru sekitar 80% nih belum ada, berarti kan masih ada 20% yang belum masuk ke forum OSIS Brebes. Jadi maksudnya ada nggak peran ini ke depan nih kepengurusan, apalagi pertanggungjawaban yang Mbak Windy umpamanya kan setelah akhir ini untuk mengakomodir 20% itu. Jadi secara keseluruhan OSIS yang SMA, SMK, MA yang ada di Kabupaten Brebes ini bisa diwadahi di FOB ini. Jadi sebagai kita juga punya akses nih ke FOB gitu kan, kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan, contoh Paskibra. Kita kan bentar lagi juga akan ada kegiatan Paskibra kan istilahnya untuk tahun 2022. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya lah istilahnya, termasuk juga ada salah satu kegiatan olahraga juga kita Popda juga kan. Ya walaupun kita secara kelembagaan juga kita nanti ke cabang dinas lah istilahnya, atau cabang dinas PDNK ya dari provinsi, kemudian nanti masuk ke SMA SMK gitu kan, MA untuk ini juga mungkin kita bisa ya istilahnya memberikan sebuah sosialisasi atau edukasi ke FOB terkait dengan program-program pembinaan keolahragaan gitu kan, atau hal-hal yang bersifat kekinian sekarang lah, termasuk kondisi sekarang kan kita pengen ngebentuk anak-anak muda yang kreatif ya, yang tentunya dalam hal ya berwirausaha gitu kan, kemudian konten-konten digital dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita juga kan pengen ngebentuk karakter seperti itu gitu loh Mas. Jadi bisa nggak istilahnya ini 20% ini segera diakomodir gitu? Sebenarnya kalau bisa itu bisa sekali Pak, karena dari forum OSIS Brebes dari awal saya menjadi pengurus itu belum sampai 80% sepertinya, belum sampai 80%. Pas kepengurusan Mbak Windy Berapa persen? Bisa dibilang 60 sampai 65 lah seperti itu. Jadi memang setiap tahunnya itu kayaknya kalau misalkan sekaligus itu agak susah ya Pak. Jadi kita mencoba step by step lah. Kita setiap hari itu kita sudah punya data sekolahnya, sekolah mana aja yang kayaknya belum gabung di FOB dan sekolah mana aja yang sudah tergabung. Jadi setiap itu menjadi tugasnya koordinator wilayah. Koordinator wilayah itu kalau misalkan ada kegiatan kita coba mengajak lagi untuk kita memberi surat edaran, memberi undangan kepada teman-teman pengurus OSIS yang sekolahnya belum tergabung supaya gabung di FOB. Alhamdulillah sekitar sampai 80% ini berarti berapa bulan ya? Ada sekitar 6 bulan kita sudah berhasil mengajak sekitar 15% sekolah yang belum gabung di FOB untuk gabung di FOB. Nah, untuk 20%-nya itu kita masih ada tahapan lagi. Salah satunya melalui Kongres Pelajar tahun 2022 yang akan dilaksanakan. Jadi kita juga kongres nanti coba kita hubungi lagi, kita ajak lagi, kita rangkul lagi supaya bisa ikut di Kongres Pelajar ini dan bisa ikut ke
FOP seperti itu. Agenda ke depan apa nih kongres pelajar itu ya? Termasuk suksesi kepemimpinannya juga. Suksesi di FOB sendiri ya. Silakan. Ya, berarti apa yang disampaikan Pak Kapit itu Kita yang nanya terus ya. Iya. Ayo dong nanya ke kita ditanya dong gitu. Yang disampaikan Pak Kabit ini betul-betul kesesuaian antara program dinas dan FOB sebenarnya nyambung sih, sangat nyambung. Tinggal bagaimana dari FOB-nya nggih Pak Kabit nggih, nanti bisa kapan atau timingnya kapan diatur waktu sehingga bisa berbarengan dengan agenda-agenda dinas yang sudah diarahkan oleh Pak Kabit. Nah ini kawan-kawan yang ada di sini, halo. Hai. Diem aja ya. Yo, yang di situ ada berapa orang bisa yuk sharing atau kasih pendapat ya Pak Kabit ya. Monggo siapa? Ya, Najwa Shihab ya. Bukan? Dari Windy apa dari Adit mau ngobrol? Nanya-nanya ke kita lah apa gitu loh. Ada. Oh silakan. Iya. Ya. Menurut Bapak, fungsi OSIS buat turut membangun pendidikan di Brebes itu gimana? Oh udah selesai jawab. Kerekod nggak? Record ya. Kedengeran. Gini. Peran dari OSIS untuk gini, kalau saya ngelihatnya dari peran dari OSIS itu sendiri, mungkin di OSIS ada seksi apa yang mengurusi terkait dengan berbicara mutu pendidikan, berbicara ya kayak semacam ada yang mengurusi kaitannya bimbel, ngurusi apa tryout dan lain sebagainya. Mungkin ya. Dari minat dan bakat itu Minat dan bakat ya. Jadi kan sebelumnya kan kita tadi sudah diskusi, saya kupas lagi di sini kan. Berbicara pendidikan sesuai dengan undang-undang bahwa kita itu di pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini Dinas Pendidikan kan mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan di pendidikan mulai dari mulai dari TK, PAUD, SD, SMP. Kemudian kemarin di tahun 2017 kalau nggak salah kewenangan terkait dengan SMA, SMK itu kan masuk ke ranah ke pemerintah provinsi. Kemudian kalau berbicara dengan perguruan tinggi itu kan masuk ke pemerintah pusat, yaitu di Kemendikbud itu sendiri. Jadi sudah ada punya kewenangan masing-masing. Nah, ada peran yang maksudnya yang harus teman-teman OSIS ya istilahnya berbicara mutu sih, kalau saya lebih ke arah seperti itu. Kalaupun dari berbicara akses, karena kita kan di Dinas Pendidikan itu kan ada dua tujuan yang paling utama di pendidikan, yaitu khusus di pendidikan. Kalau di pemuda olahraga nanti Mas Aka mungkin bisa ngejelaskan juga ya. Tujuan di pemuda olahraga itu seperti kalau berbicara di tujuan pendidikan itu kan meningkatnya akses dan mutu pendidikan. Nah, aksesnya itu kan dilihat dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. Tadi saya sudah tekankan. Jadi kalau berbicara di SD 7 sampai 12 tahun yang sekolah di SD. Sedangkan taruhlah di kecamatan tadi saya sampaikan, Kecamatan Tonjong. Dari 7 sampai 12 tahun itu berapa peserta didik yang sedang mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah, baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan Tonjong. Nah, sedangkan sebagai pembandingnya yaitu jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun itu yang dikategorikan angka partisipasinya. Jadi taruhlah umpamanya yang sekolahnya SD 7 sampai 12 di Tonjong ada 1000, ternyata jumlah penduduknya ada 2000, berarti kan 50% angka partisipasi sekolahnya atau angka partisipasi kasar atau murni. Kemudian nah ini saya tekankan lagi, kalau berbicara kita itu kan salah satu indikator pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Brebes yang mungkin teman-teman juga melihat, adik-adik pelajar melihat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Brebes kan peringkat 1 ya dari bawah. Ya itu salah satunya kan untuk
ngelihat salah satu sektor IPM itu kan dari sektor pendidikan, ada yang dari sektor kesehatan juga, kemudian dari sektor perekonomian juga ada. Nah, salah satunya kan pendidikan. Berbicara pendidikan itu yang menjadi concern utama adalah rata-rata lama sekolah, RTLS ya. Nah, RTLS ini yaitu memang usia 21 tahun ke atas, rata-rata usia pendidikan usia 21 tahun ke atas, yang sekarang mungkin di Brebes ini sangat rendah sekali gitu ya. Makanya kemarin ada program yang inovatif sekali dari Ibu Bupati, itu program unggulannya dari Ibu Bupati, yaitu Gerakan Kembali Bersekolah, dan kemarin juga sudah ada program terbaru lagi, Pendidikan Sepanjang Hayat. Jadi untuk mengakomodir penduduk di Kabupaten Brebes yang 21 tahun ke atas untuk mengikuti proses kegiatan pendidikan secara non formal ya, dikejar paket ABC itu ya, ya kesetaraan lah intinya seperti itu. Jadi mereka ya dilibatkan dalam hal seperti itu. Nah, makanya kalau umpamanya OSIS, kalau ini berbicara ya kan OSIS tidak hanya di SMA SMK aja kan, di SMP juga kan ada kan ya. Nah, maksud saya kalau umpamanya OSIS mau dilibatkan dalam hal ada lagi sih sebenarnya, ada program kaitannya, yaitu tadi GKB itu kan melihat angka tidak sekolah dan angka putus sekolah. Barangkali nih di OSIS sendiri kan menginventarisir jumlah ada peserta didik yang putus sekolah di SMA SMK. Mungkin kan juga bisa difasilitasi, bisa dikuatkan si peserta didik itu yang tadinya udah putus sekolah karena mungkin kebawa temennya yang di jalanan dan lain sebagainya, atau umpamanya dia putus cinta jadi malas sekolah gitu ya Mbak Windy ya. Ada nggak sih? Jangan sampai ya. Nggak, jangan sampai kata Pak Windy. Ataupun ada hal-hal yang bersifat ekonomi dan lain sebagainya, mungkin peran OSIS itu bisa dilibatkan gitu loh untuk membantu menguatkan si peserta didik. Taruhlah di SMA ya, SMA. Contoh umpamanya ada yang putus sekolah karena kondisi tertentu kan, mungkin teman-teman OSIS yang mewadahi atau yang mengurusi keseksian seperti itu bisa menguatkan si anaknya itu gitu kan ya, dan ya dewan guru dan warga sekolah lainnya lah, dan ya itu. Jadi kalau untuk berbicara untuk ke arah pendidikan yang dalam hal seperti itu, akhirnya kan bisa angka yang tadinya putus sekolah atau tidak sekolah itu kan bisa terreduksi gitu. Jadi benar-benar bahwa tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes untuk partisipasi sekolahnya itu juga bagus gitu loh. Karena pemerintah kan mungkin tahu dulu, teman-teman juga pernah, adik-adik pernah dengar kaitannya pendidikan wajib belajar 9 tahun gitu kan. Itu juga memang program pemerintah, jadi untuk meningkatkan level indeks pembangunan manusia ya salah satunya ya partisipasi sekolah itu, termasuk tadi yang paling utama sih memang rata-rata lama sekolah. Jadi kalau umpamanya ada di SMA SMK ada anak yang putus sekolah karena kondisi tertentu, ya mungkin teman-teman OSIS bisa ayo dong gitu kan, dikuatkan. Karena itu salah satu menurut saya itu yang paling penting, salah satu bagian tadi dari peran OSIS untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes. Itu sih mungkin seperti itu gambaran saya gitu loh. Yang mengurusi pemuda olahraga gitu. Penting sekali ya Pak Gapet. Jadi peran OSIS itu memang betul-betul sentral di dalam, dan dia memiliki kedekatan, tentunya lebih dekat dari guru ya, karena dia teman sekolah ya. Iya. Kalau lebih seperti itu kan satu frekuensi ya, pemikirannya mungkin ya dari teman-teman kelasnya atau teman-teman dari OSIS sendiri ikut bisa membantu. Kadang mereka ini bagus sekali, mereka ini Pak Kabit sama-sama curhat gitu. Jadi karena dia orang organisasi biasanya lebih disiplin. Iya. Sama anak muda yang gemar sekali organisasi. Jujur, saya respect sekali, saya hormat sekali sama anak muda yang gemar organisasi, karena dari organisasi itu melatih karakter. Bener. Saya ngeliat karakter mereka ini aja sudah kelihatan ini dari Mbak Windy ya, menular sama yang lain. Termasuk sama saya juga menular ini. Maksudnya? Iya. 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 Khusus Mbak Windy bukan Mas, iya. Iya aman ya. Masa kesana ya, kan kesana harusnya. Ada lagi apa? Tadi udah bagus pertanyaannya. Oke, gitu kan. Ya. Ya. Bapak itu kan fokusnya ke anak-anak yang tawuran. Enggak juga. Enggak,
istilahnya gimana ya membantu gitu, tapi kan gini Pak, dari OSIS itu tidak bersinggungan langsung dengan masalah tersebut. Nah, saran dari Bapak untuk kita nih OSIS itu harus ngelakuin seperti apa? Nggak hanya fokus ke isu tawuran saja sih. Saya juga lebih fokus ke teman-teman di para pelajar itu untuk ikut berperan dalam sebuah keorganisasian. Karena kalau ikut, jadi nggak gagap manakala mereka masuk ke dalam kehidupan sosial di masyarakat. Saya yakin kalau teman-teman pelajar sudah mulai diikutkan dalam sebuah organisasi, saya yakin mereka akan ya istilahnya kuat secara mental manakala sudah masuk ke dalam kehidupan nyata di masyarakat. Saya mikir seperti itu. Kemudian ya itu kan isu-isu yang ada di kita lah ya, termasuk isu-isu yang lainnya kaitannya umpamanya inilah kayak kepedulian sosialnya juga bagus kalau umpamanya dilakukan oleh teman-teman ya sebagai wadah untuk menjembatani terkait dengan kepedulian sosial, termasuk tadi berbicara mutu pendidikan. Saya sudah sampaikan bahwa mungkin ada peran dari forum OSIS atau teman-teman OSIS untuk membantu menaikkan grade level pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk tadi umpamanya ada kegiatan-kegiatan tryout ataupun sifat-sifatnya yang bersifat inovasi lah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kan tadi saya berbicara, saya masuk ke perguruan tinggi kalau di semester 1-2 kalau nggak salah itu waktu di sana di Bogor juga ada tahapan matrikulasi. Kalau berbicara mutu pendidikan secara pribadi, walaupun saya sudah maksimal banget menurut saya waktu SMA dulu tuh ya, banyak ditempuh lah kemana biar level mutu pendidikan saya naik. Tapi manakala sudah masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi yang dari berbagai macam penjuru di Indonesia, saya kalah jauh gitu loh. Jadi banyak isu-isu yang saya lihat di sektor kepemudaan tentunya untuk mengedukasi, termasuk ini juga penting bagi saya terkait dengan nasionalisme patriotisme. Itu yang paling penting kalau menurut saya, sifat-sifat seperti itu gitu loh. Jadi kan kita ada program Paskibra. Paskibra ini kan tidak hanya sebatas nanti Paskibra hanya mengibarkan bendera saja, itu juga nanti akan dijadikan duta Pancasila Paskibra ini gitu loh. Teman-teman yang sudah mengemban proses diklat gitu kan, kemudian ada pelatihan dan lain ada program lainnya lah penguatan. Jadi mereka juga dijadikan duta Pancasila di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak hanya sebatas mengibarkan bendera sudah gitu kan, tidak hanya. Jadi mereka sebagai duta yang istilahnya benar-benar menguatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sikap patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, itu yang paling utama sih sebenarnya gitu kan. Cuma isu yang kelihatan tawuran ini loh, tawuran ini yang akan membuat stigma para pelajar itu kan merusak kan. Itu secara logisnya kan seperti itu gitu. Makanya saya concern tadi bahas tawuran. Tapi yang paling utama itu di situ. Kita ada Paskibra, kemudian Paskibra itu kan mendidik, melatih kebangsaannya, jiwa nasionalismenya, patriotisme, cinta tanah air di situ gitu kan. Yang nantinya kita jadikan duta Pancasila di sekolah masing-masing. Dan akhirnya bisa menjadi contoh yang positif lah di pelajar. Jadi kondisi yang sekarang kan tadi Mas Adit menyampaikan bahwa kondisi pelajar sekarang ini lagi mencari jati diri, ya kan? Nah, saya takutnya, khawatirnya disusupi paham-paham radikalisme itu gitu loh. Jadi kan ya lebih dikuatkan ya nanti teman-teman Paskibra ini dikuatkan di dalam hal proses yaitu jiwa kebangsaannya, intinya seperti itu. Dan ya kalaupun solusi untuk teman-teman OSIS yang ada di sekolah itu juga bisa berkomunikasi dengan yang mengurusi hal seperti itu, karena saya juga nggak pernah masuk tadi organisasi di sekolah. Ya mungkin kalau umpamanya ada yang mengontrol para pelajar yang kondisi tawuran, umpamanya taruhlah patroli mungkin ayolah diajak komunikasi, diinventarisir siapa sih para pelajar yang ikut seperti itu. Jadi ada semacam ya mungkin bisa diikutkan atau diperankan dalam hal seperti apalah. Jadi yang sudah diinventaris itu para pelajar yang ikut tawuran itu, jadi biar bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi benar-benar stigma, jangan sampai merusak stigma para pelajar di Kabupaten Brebes. Itu intinya sih kalau menurut saya. Tapi yang lebih utama tadi itu
Ya jadi lagi mencari jati diri, kemudian disusupi paham-paham radikalisme. Aduh, saya nggak terima sekali. Pasti saya yang paling turuan duluan dan ke jalan nanti ya kalau umpamanya teman-teman pelajar sudah disusupi paham-paham seperti itu. Intinya kayak gitu. Iya, ini pertanyaannya berarti terjawab, Mbak. Mbak siapa ya? Masih sendiri? Oh, nanya aja ya, Mbak. Iya. Nah, kalau dilihat dari apa yang ditanyakan dan direspon langsung dengan Pak Kabid sebagai decision maker program Dinas Pendidikan untuk ruang pemuda olahraga. Kita berbicara pemuda olahraga. Iya. Itu tadi itu hanya sebatas apa ya? Saya tuh karena yang ngurusi pendidikan ada lagi, Pak. Kita kan konteksnya pemuda olahraga gitu. Sinkronisasinya dengan program FOB ini gimana? Tadi yang disampaikan Pak Kabid. Apa suatu saat kita perlu diskusi supaya kayak kemarin yang waktu kita di Kali Gua apa ya, Pak? Kemah bakti pelajar. Bisa suatu saat barangkali. Boleh. Itu kan bisa bentuk karakter anak-anak SMA. Kalau SMK juga sudah terbentuk di dunia industri kan. Coba apa sih? Gimana dari teman-teman ini programnya FOB tadi? Seperti Biar yang sinkron ya, dengan oke. yang sampaikan Pak Kabid. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa OSIS itu sebenarnya tidak bersentuhan langsung, tidak bersinggungan langsung dengan hal-hal yang seperti itu ya kan. Tidak, maksudnya tidak turun tangan langsung seperti itu. Jadi lebih ke FOB itu lebih untuk berkoordinasinya. Kita mengkoordinasi untuk ketua OSIS yang dalam hal ini punya wewenang di sekolahnya untuk bagaimana OSIS-OSIS di sekolah itu yang menjadi stakeholder FOB itu untuk menjadi penggerak di OSIS sekolahnya. Misalkan OSIS sekolahnya membuat koordinasi dengan PKS yang dalam hal ini bersentuhan langsung dengan siswa seperti itu. Jadi bisa kita koordinasikan lagi dengan PKS yang ada di sekolah untuk kita bagaimana sih membuat program yang sekiranya tidak akan membuat siswa-siswinya itu untuk mengikuti kegiatan tawuran seperti itu. Jadi kan dalam hal ini untuk meminimalisir tawuran, jadi kita berkoordinasi dengan ketua OSIS yang punya wewenang. Nanti ketua OSIS bisa dikoordinasikan lagi dengan PKS yang dalam bisa. Ini rundown acaranya kayak apa coba teknisnya? Setelah jam pelajaran, apa di dalam jam pelajaran, apa hari libur, ini kan teknis. Setahu saya nyegat di tengah jam pelajaran Pak Kabid. Jadi gimana itu Mas penasehat yang coba? Ya sebenarnya kalau saya lihat saya jadi flashback lagi nih Pak. Iya. Soalnya kalau menggebu-gebu banget kalau bicara pelajar. Soalnya teman-teman pelajar ini posisinya sentral kan, sebagai inisiator, inovator juga untuk teman-teman pelajarnya. Iya. Soalnya kalau ambilnya ini kan teman-teman OSIS ini kan saya yakin lebih banyak dispensasinya Pak. Nah, apalagi ini jam sekarang ini kan hari Rabu ya, yang seharusnya mereka di dalam. Iya. Mereka lebih memilih bahasanya aktif di kegiatan, tapi pasti ada hal baik lah, ada manfaatnya juga. Ketinggalan nggak dari jam pelajaran? Nah, Kalau galuh pasti, tapi gimana sih kita coba ngejar lagi lah Pak. lebih ke surprise-nya mereka sih Pak. Iya. Saya dulu ngalami waktu jadi pengurus OSIS, terus aku harus ikut memperkuat tim Pemda daerah di sepak bola. Rapat OSIS nggak pelajaran, ikut tim Pemda daerah 3 bulan nggak ikut pelajaran ya kan. Lalu pada saat itu ujian. Tiba-tiba ujian. Tiba-tiba ujian. Berarti di sini nih otak super ya. Dan ini berarti kalau mengadakan program, berarti nanti suatu saat kita di Dinas Pendidikan bersurat dulu untuk biar cari hari libur gitu Pak Kabid kira-kira. Ya kan begitu. Kalau kamu tengah-tengah ini ya berarti kan ada program harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ada tadi yang disampaikan Pak Kabid bagaimana supaya tidak tawuran, berarti kan ada program. Harus kerja sama-sama kodim seperti kata kamu, berarti hari apa kan gitu kan. Sehingga anak-anak ini terutama para penggerak OSIS ini kan orang-orang pilihan, orang-orang pintar semua ini karena dia menyisihkan waktunya untuk tidak belajar di saat orang lain belajar kan begitu. Iya kan? Fakta ini. Iya. Dan dia juga sampai makannya juga kan telat kan gitu. Harus double ya. Mas ngalami ya, ngalami. Buktinya masih ini kurus ini ya. Saya jadi ingat satu kata gitu, satu kalimat gitu kan. Bolosnya anak-anak OSIS itu terhormat Pak. Nah iya. Karena pakai surat Saya itu. Iya. Karena pakai surat dan izin gitu, resmi gitu bahasanya. Beda dengan ya mungkin
ini buat teman-teman juga ya, ada juga yang masih kelas 11, ada yang juga masih ini kan bener lagi teman-teman akan melaksanakan satu program Kongres Pelajar Pak. Ini sudah tiap tahun kita laksanakan yang memang secara tujuan memang untuk mewadahi teman-teman di pengurus OSIS di setiap sekolahnya. Kita mau Kongres Pelajar. Kita mau musyawarah bareng di sana Pak. Kita musyawarah bareng. Itu pelaksanaannya jam pelajaran apa malam hari Mas, jam 12 ya? Di saat tidak Pasti sibuk. kita pilih waktu yang terbaik, lebih ke weekend sih Pak, lebih ke jam libur. Jadi kadang tuh teman-teman Ini enggak, kalau itu pas di ini ya, lebih ke ini sih Pak, apa namanya, ke weekend. Jadi kadang teman-teman kan luar biasanya libur aja tetap berangkat. Iya. Hari Minggu aja tetap pakai seragam OSIS toh. Iya. Luar biasanya gitu. Oh, berarti kalau Sabtu minggu itu kalau ini OSIS ya? Oh, kadang saya lihat itu Di mall ya Pak? kan saya loh ya. Maksudnya ada yang pakai minggu kok ini ada pakai seragam ini sekolah gitu kan. Oh, ternyata berarti itu pengurus OSIS. Ada dong ya. Satu kemudian lagi apa, Dit? Itu yang satunya enggak tahu tuh. Bisa aja. Ini materinya bagus sekali nih. Tadi detailnya akan cari waktu yang bagus, Ya, begitu kan? Buat nanti synchronize dengan program dinas sehingga hari-harinya bagus, program-programnya terarah. Apalagi tadi kayak tawuran, kalau di dunia industri itu kan SMK sudah ada dunia industri yang mendisiplinkan. Kalau dunia SMA, perasaan saya di awalnya kalau SMA 2 yang saya tahu ya, dia kerjasama sama Kodim 407 begitu mahasiswa baru Pak. Mungkin SMA lain juga mungkin begitu barangkali kerjasama awalnya dengan militer. Biasanya untuk Iya. LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu awal ya. Lalu tengah-tengahnya gimana? Tengah-tengahnya kayaknya nggak ada ya. Kalau yang saya tahu pembinaan lebih diserahkan ke Guru ini sih, BK. ke pihak sekolah. Pihak sekolah ya. Oke, atau dipenuhi dengan belajar ya. Kan dari pagi sampai malam itu. Iya kan, daring ya, kadang berkelompok ya. Dari pagi sampai malam sampai besoknya, sampai bingung ini hari apa ya. Iya. Ini tugasnya apa lagi? Kapan harus dia berdiskusi? Berarti guru pembinanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya? Iya. Iya, itu dia. Lalu yang dikatakan Pak Kabid tadi perihal pendalaman materi untuk kurikulum dan segala macam, kan ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Nah, untuk itu gimana peningkatan dari kawan-kawan OSIS ini supaya anak-anak OSIS nih Pak Kabid ya, dia bisa mempengaruhi kawan-kawan lain biar bagus ini belajarnya, gimana? Yuk datang gitu apa gimana? Kalau dari OSIS sekolah saya sendiri itu ada program yang namanya BTS Pak, Nah, bimbingan itu. teman sebaya. Nah, Jadi itu yang perlu jawabannya. negara seberang bukan ya? Saya lihatnya Bukan BTS. BTS. Berarti ya, pertanyaan Pak Kabid terjawab Pak Kabid perihal kurikulum. Berarti tidak hanya dijawab oleh gurunya, tapi ternyata OSIS ada. Nah, jelaskan BTS coba. Jadi untuk di OSIS sekolah saya sendiri nanti bisa mungkin jadi inspirasi untuk OSIS sekolah lainnya. Untuk BTS sendiri itu bagaimana sih OSIS itu menjadi teman yang baik untuk untuk siswa-siswa yang lain. Jadi kalau misalkan ada siswa yang punya problem atau terkendala itu, nanti kita bisa ajak mediasi lah Pak. Kita ngobrol bareng, ngobrol santai di situ. Iya. Untuk cari solusi sih sebenarnya bagaimana supaya siswa itu misalkan ada yang sering bolos, nanti kita coba ajak ngobrol bareng, Iya. ajak diskusi. Berarti dibiasakan bolos bareng dulu. Iya ya. dong, enggak. Di saat di sana. Bukan. gitu ya. Jadi Oh, BTS ya, ya. BTS. Berarti begini Pak Kabid ya. Berarti pas ini untuk tawuran pelajar ke apa tadi sekolah apa? BTS. Bukan. seni militer, Eh, budaya industri. patroli keamanan sekolah. sekolah. Nah, terjawab itu untuk tawuran, untuk untuk pelajaran adalah BTS. Apa tadi? Bimbingan teman sebaya. Yang saya tahu BTS itu kan dari Korea. Enggak, itu BTS itu di semua OSIS ada. Nah, Belum menyeluruh sih, tapi sudah sebagian ada. Tapi ya, iya. ya istilahnya dari mungkin nanti pada saat kongres pelajar, momen itu bisa diekspos. Jadi kan dari setiap OSIS-OSIS sekabupaten Brebes itu kan melihat, oh iya ya ini. Jadi saya juga kadang bosen ngelihat sebuah organisasi kayak gitu-gitu aja. Stuck gitu aja. Iya, jadi ayolah kita melihat kondisi permasalahan zaman, permasalahan kita ngelihat kan memunculkan sebuah inovasi kan dilihat dari sebuah permasalahan dulu.
betul kan? Kemudian dikoreksi dulu apa sih ini kelemahannya, kemudian siapa ini yang terlibat, kemudian nanti ada solusinya nanti seperti apa. Dan sentuhan-sentuhan kalian, rasa-rasa kalian kan generasi apa ini, generasi Z ya, generasi Z ya istilahnya, mungkin yang sudah kalian baca lah generasi Z itu seperti apa mungkin bisa menyentuh rasa-rasa seperti itu. Bagaimana menyusupi dengan rasa empatinya kepada teman-teman ya tadi BTS bimbingan teman sebayanya gitu loh. Jadi kan rasa-rasa seperti itu mungkin ya bisa disusupi gitu loh. Tapi yang profesional tentunya ya, bukan rasa yang lain gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya, makanya saya juga kadang ngelihat kita berbicara organisasi kadang jenuh melaksanakan yang sifatnya rutinitas kayak gitu aja gitu kan. Jadi kan oh ini ada permasalahan nih, oh ya kita koreksi, kita evaluasi, kemudian kita cari solusi ya, dan kemudian kita ciptakan sebuah inovasi. Ya itulah nanti pada saat kongres belajar, ini saran dari kami, nanti pada saat kongres belajar mana nih yang tadi pemain SMA 1 Jatibarang sudah mendapatkan OSIS terinspirasi, OSIS terinovasi, mungkin bisa mengekspos atau dalam bentuk audiovisual, ya kan? Mereka sudah paparan lah istilah dalam bentuk audiovisual, bikin sebuah vlog atau apalah yang istilahnya bisa, oh ini loh OSIS kita kayak gini, OSIS kita kayak gini, OSIS kita mungkin OSIS yang lain, pokoknya OSIS yang ada di ujung gunung sana di Salem atau di sana atau di mana lain dan lain sebagainya gitu, di Sirampok atau yang di mana lah istilahnya, oh gitu loh. Ternyata kayak gini, kita bisa kayak gini kok, mereka aja bisa. Ya itu prinsipnya yakin dan mau kan, tadi saya bilang, sama-sama makan nasi juga kan ya, minumnya juga sama gitu kan, air dari pucuk gunung gitu ya. Kan air kita kan sumber mata air dari gunung gitu ya. Jadi sama gitu, kalau mungkin selagi ada keyakinan kita bisa dan ada kemauan tentunya, saya yakin OSIS-OSIS yang lain juga nanti bisa mengadopsi OSIS yang terinspirasi dan terinovasi. Jadi ayo dong naikin grade kita, level kita, baik berbicara kualitas karakter ataupun berbicara mutu pendidikan. Gitu kan ya, bareng-bareng. Kalau umpamanya dari kita dalam sistem kita ya, kalau tidak didukung sama teman-teman secara pribadi, adik-adik pelajar secara pribadi, ya nggak bakalan berjalan baik. Ya istilahnya OSIS inilah yang setidaknya secara frekuensi, secara chemistry mungkin lebih bisa diterima sama teman-teman pelajar. Beda halnya sama lembaga sekolahnya, umpamanya lembaga pendidikan kadang kan stressing atau umpamanya dan lain sebagainya kan kadang kurang melihat sisi empati, sisi yang dari kalian. Kalau dari kalian kan bisa menyentuh, oh saya juga bisa kok, kenapa kamu nggak bisa ya, kayak gini kan bisa ya, getuk tular lah. Hal-hal yang bersifat inspirasi, inovasi, saya acungi jempol lah kalau umpamanya teman-teman mau melakukan upaya-upaya seperti itu. Mantap ya, tepuk tangan dulu Pak Kabit ya. Ini luar biasa ini. Jadi dari BTS tadi apa bimbingan teman sebaya bisa muncul sebuah arahan-arahan yang luar biasa. Jadi bimbingan teman sebaya ini sudah mulai dijalankan sejak kapan, atau ada perintah atau ada surat atau kebijakan sekolahan atau gimana ini? Kalau itu sebenarnya dari kesadaran pengurus sendiri sih Pak. Jadi waktu awal pelantikan itu kayaknya di sekolah ada problem ini nih, kita buat apa nih enaknya gitu. Terus terbentuklah BTS itu. Waktu zamannya Mas Adit sudah ada BTS? Belum. Oh, saya ada Mas. Oh, adanya itu. Iya. Apa namanya? Blackpink ya? Duluan Blackpink apa BTS ya? Blackpink ya? Duluan Blackpink. Saya lihat ini berarti OSIS ini oh iya, Kobo Junior. Eranya kita Kobo Junior. Oh enggak. Aduh, terima kasih ya. Ini BTS ini salah satu termasuk antisipasi bully yang tadi. Jadi dia akan lebih dekat bahwa orang OSIS itu aktif dan dia mencerahkan dan menceriakan. Hanya tidak bisa memberi duit ya. Baru membantu aja. Iya. Kayak dengan perundungan di sekolah. Ya, bully ya. Itu juga kan kita melihat dari sisi seperti itu gitu kan. Ya walaupun ada dinas yang mewadahi yang ya tapi karena
kan ya berbicara karena di lingkupnya di dinas pendidikan, berarti kan ada lingkupnya di dinas pendidikan ada yang membenahi dinas pendidikan provinsi, kemudian ada yang mewadahi juga terkait dengan perlindungan anak juga ada gitu kan. Nah dari peran OSIS sendiri nih saya tanya terkait dengan perundungan atau pembulian lah istilahnya apalagi yang istilahnya pelajar-pelajar yang mohon maaf ya yang disabilitas dan lain sebagainya, gimana Mbak Windy? Ya, boleh. Ya. Saya jawab dulu dari lingkup sekolah saya sendiri ya Pak. Kebetulan di sekolah itu juga ada yang namanya sekolah ramah anak. Ya. Nah, itu juga kita OSIS juga ikut mensukseskan lah bagaimana sih supaya sekolah benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak seperti itu. Dulu juga kita pernah mengadakan kegiatan, lagi-lagi OSIS itu ya bukan hanya sebatas tapi lebih berfokusnya kan ke sosialisasinya, ke penyalurannya, bukan yang tindak lanjutnya langsung turun tangan langsung lah Pak seperti itu. Jadi dulu pernah kita buat kegiatan yang sharing bersama forum anak seperti itu kan ranahnya ke situ ya. Jadi kita OSIS itu bukan ranahnya lah, tapi kita mencoba memanggil pihak yang benar-benar memegang di bidang itu supaya bisa berbagi dengan siswa-siswa yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Berarti komunikasi aktif ya. Berarti saya melihat ini sakti ya OSIS. Dipaksa harus bisa. Iya. Jadi dari mulai pagi hari dia menyiapkannya banyak hal. Apalagi mbaknya sebagai ketua ya. Selain diri sendiri dia harus makan yang bergizi ya kan. Harus menjadi anak yang patuh. Di sekolah dia harus belajar dengan baik dan dia harus memperhatikan temannya dari banyak hal. Termasuk dari sisi sebagai pribadi maupun sebagai pengurus OSIS Pak Kabid. Berarti kawan-kawan guru ini memang bisa jadi dan kepala sekolah memperhatikan juga harus bahwa ada nilai-nilai yang anak-anak yang memang ajaib dan luar biasa dalam kepengurusan OSIS ini, dan ini akan menularkan virus-virus kebaikan dan virus-virus aktif bahwa OSIS itu baik Pak Kabid. Mas Adit kayaknya ada yang mau disampaikan? Saya terlalu banyak nanti kayaknya lebih Ya. Mbak Windy sih. Oh, kalau gitu saya duluan dong. Iya, oke. Ya. Ada quote of the day dari Pak Kabid ini. Saya ada ya, tapi Pak Kabid dulu Pak Kabid ya sebelum saya tutup nanti. Iya. Buat Iya. kawan ini. Iya. Ya intinya tetap komitmen. Ya istilah gini, teman-teman yang sudah terlibat di dalam sebuah organisasi, apalagi di organisasi di sekolah ya tetap konsisten dalam berkomitmen, ya kan? Ya istilahnya gini, kita sudah komitmen untuk memberikan hal-hal yang positif, tapi hanya sebatas di awal saja seremonial, kemudian tidak ada konsistensinya ke depan ya percuma saja. Jadi saya lebih ketekankan termasuk dalam berinovasi juga. Jadi lemahnya kita itu kadang kita dalam membuat sebuah inovasi hanya sebatas udah tidak ada maintenance selanjutnya. Itu yang saya perlu tekankan kepada teman-teman untuk terus konsisten dalam berkomitmen untuk seperti itu. Kita kan sudah membangun komitmen nih OSIS melalui forum OSIS gitu kan untuk membangun integritas, ya tetap harus konsisten di dalam seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai lengah. Kemudian yang kedua tadi untuk mewujudkan mutu pendidikan, ya tadi saya sampaikan yakin kita bisa dan ada kemauan terus untuk menaikkan level grade mutu pendidikan di teman-teman pelajar di Kabupaten Brebes. Mungkin itu aja dari saya. Ini baik sekali. Nah ini FOB dalam rangka membangun ini tadi sudah mendapatkan semacam nasihat ini terakhir dari closing ini ya. Apa yang ingin kamu ceritakan sih FOB ini biar ini pemirsa seantero Brebes kan? Ya. Termasuk pesan-pesan nanti Iya. pada saat kongres belajar Iya, itu apa? Jadi yang belum Masuk ke dalam FOB, ayo gabung, kita positif atau seperti apa silahkan Mbak Windy atau Mas Adit. Oke, Mbak Windy. Sebenarnya dari forum OSIS Brebes itu tidak haus validasi lah, maksudnya kita tidak perlu yang semua orang harus tahu itu enggak, tapi kita lebih berfokus gimana sih supaya forum OSIS Brebes itu benar-benar menebar kebaikan terutama untuk masyarakat Brebes. Jadi kita lebih berfokus ke apa yang kita berikan bukan apa yang kita dapat gitu. Oke. Lalu untuk cita-cita
sekali lagi untuk sekolah yang belum bergabung di Forum OSIS Brebes, ayolah kita gabung sama-sama bersama Forum OSIS Brebes, supaya Forum OSIS Brebes itu kan juga punya jangkauan yang lebih luas lagi, supaya kan ketika kita punya circle, kita punya jangkauan yang lebih luas, pasti kebaikan kita juga akan bisa berimpak lebih luas seperti itu. Oke. Nah, ini yang penting Mas Adit ini pembimbingnya, karena banyak sekali ya, saya juga ngalami banyak sekali pembimbing itu setelah lulus ya selesai gitu. Lah ini nggak dibayar lagi kan? Iya. Ya. Silakan Mas Adit. Mungkin kalau dari awal saya pun semua orang pikir OSIS itu hanya internal ya Pak, organisasi siswa intra sekolah. Iya. Lah kenapa ada forum gitu yang bahasanya eksternal? Nah ini artinya forum ini forum yang baik kepada yang baik untuk kita berjejaring, berrelasi, berkomunikasi satu sama lain, apalagi untuk teman-teman pelajar gitu ya. Jadi untuk teman-teman pelajar dimanapun, ada baiknya dimanfaatkan waktu yang tadi Pak Kabid sampaikan, waktu untuk mencari jati diri adalah wadah yang baik. Karena kita punya tagline dari Forum OSIS Jawa Tengah juga Pak, Forum OSIS Nasional. Kita punya tagline melangkah berkontribusi, semangat menebar kebaikan gitu. Jadi dari tagline itu kita yang tadi Mbak Win sampaikan, kita berkontribusi kebaikan. Semangat berkontribusi, melangkah berkontribusi, semangat menebar kebaikan. kayak produk makanan ya. Iya. Jadi kita pikir dari kebaikan yang kita tebarkan hari ini Pak, kita yakin akan ada timbul kebermanfaatan dari kebaikan dan kebermanfaatan yang kita ciptakan hari ini akan timbul satu perubahan yang harapan kebaikan. Oke, sip. Bagus sekali. Nah, terima kasih Pak Kabid, pembina kita dan decision maker arah Pemuda Brebes kemana? Itu dia. Mbak Windy ya, sebagai FOB Brebes, dan semoga FOB terus berkembang, berinovasi dan juga jaga diri, jaga hati karena OSIS itu sibuk sekali. Jaga kesehatan, ya. Jangan lirik kanan lirik kiri karena nggak sempat ya. Iya. Dan terima kasih Mas Adit sebagai pembimbing yang mau menyediakan waktunya. Tentunya waktunya dengan nanti kerja juga harus mencari jodoh ya. Iya, nanti waktunya habis buat pembina. Enggak ya? Nah, saya akan tutup closing dari quote of the day Pak Kepala Bidang kita. Aduh, ini bagus sekali. Memunculkan sebuah inovasi adalah dilihat dari permasalahannya apa. Dari situ kita bisa mencari kunci sukses dan kita ciptakan inovasi dan terus untuk konsisten berinovasi. Fajar Adi Widiarso, 9 Februari 2022. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.